Dengan tamu istimewa ini Mas Ipan Pranasakti, itu beliau adalah putranya Pak Ragil Suwarno Pragolopati yang pertama ya, putranya Mas Ipan ya. Laki-laki pertama. Nah ini dalam rangka apa ini Mas Ipan? Mampir lah, dangu mboten mriki. Oh iya, ini. Ternyata sudah berubah. Oh. Ada rumah 3 itu berarti indikator. Oh iya. Maksudnya? Nah, berarti ada yang kedua, ketiga, keempat berarti. Oh iya. Tadi udah nebak. Baru tahu toh. Oh. Sunah nabinya tuh sudah jejer-jejer gitu. Oh iya. Ya ini tadi kebetulan habis yoga, ngomong-ngomong tentang yoga. Mas Ipan ini kebetulan pakai iswara. Ini Mas Ipan itu juga pinter yoga ya. Mas Ipan juga masih yoga? Saya pribadi yoga untuk dalam harian tidak, tapi saya dukung. Jadi saya itu justru saya menyampaikan karena dulu Bapak itu pernah mengembangkan yoga dari tahun 80, pernah diketawain orang Jogja juga. Kayak Ragil. Oh iya, kayak ngopo kok kono ke jumpalitan dan sebagainya. Saya masih ingat itu 84 ngajarkan yoga spiritual, akhirnya namanya dulu SYS. Sastra, yoga, Sanggar, Yoga dan Sastra. Oh iya, iya sih. Pada tahun-tahun itu yoga. Nah kemudian terakhir Bapak itu kan sertifikasi dari Murnianda Brotherhood. Sertifikat pertama setahu saya di Jogja yang untuk trainer yoga itu. Oh, iya, nah kemudian kalau ini Pondok Pesantren Pramu Yoga, maka saya informasikan nanti, saya ngomongkan juga ke rekan-rekannya dari adik saya yang juga pelatih yoga itu untuk kesini karena solusi yang paling murah saat ini memang yoga itu. Oh iya ya Mas Ipan, ini kalau dulu juga pernah sama Dek Ririn atau kita pernah, tapi cuma keluarga Kiai saja. Habis itu berlangsung berapa bulan itu terus pada vakum jelek gitu, ada yang nggak berangkat, maksudnya hanya 1-2 dari keluarga Pak Kiai sendiri, sehingga kita enggak punya teman ya, terus akhirnya ya. Kalau yoga itu segmentif. Jadi yoga semua spiritualis itu segmentif. Kalau kita ajarkan kepada orang yang dia sehat, dia nggak akan butuh. Tetapi kalau kita ajarkan kepada orang yang sedang bermasalah pikiran, jasmani, rohani, itu seakan-akan obat, bahkan melebihi obat dari dokter. Sama halnya kita menawarkan obat herbal kepada mahasiswa di kampus. Ya, kalau kita menawarkan obat herbal di kampus, mungkin mahasiswa nggak akan melirik. Tapi kalau obat itu kita tawarkan ke pusat pengambilan dana pensiun yang sepuh-sepuh, itu akan laris. Jadi barang yang sama, audien yang berbeda. Iya. Terima kasih. Kalau yoga kalau disawarkan ke anak muda itu nggak ada benefitnya. Sedangkan anak muda itu pengennya benefitnya instan, cepet kondang, cepet oleh koncone, untuk duit, terkenal, untuk gelar, perlu sekolah kuliah rasa mangkat untuk gelar. Itu budaya sekarang, instantasi. Iya Mas Ipan. Terima kasih pandangan-pandangan tentang yoga. Dulu Pak Ragil juga melatih yoga ya? Sampai di Gopermoni sini. Sampai mana? Gopermoni dulu, yoga yang untuk alam itu. Gunung Permoni. Itu sampai di situ melatih. Waktu itu disadarkan ke sini. Hubungan manusia dengan alam sama Tuhan itu seperti apa? Gitu ya. Oke, kalau kita peduli kepada hewan, kepada tumbuhan, insya Allah energi juga. Makanya waktu itu so bersihkan. Jadi orang yang buang sembarangan, buang sampah sembarangan kita ambil. Kalau kita perhatikan sikap-sikap mereka, yang sembarangan itu yang seperti apa dulu sini. Pernah meditasi di pinggir sungai Kali Tempuran itu apa namanya? Kali itu bertepatan pas Rebo Wekasan sama Mas Sudan. Jadi saya masih ingetin itu, masih inget sekali itu. Tahun itu 889. Mas Ipan ikut? Ikut saya, tapi saya nyusul. Nah, waktu itu ada satu pertanyaan gini, sejauh mana Anda menghayati hubungan Anda dengan Tuhan? Itu lewat karya-karya Tuhan. Ya, jadi alam itu. Makanya kadang-kadang kalau ada mau katakan, ajar juga kok kon ngersi sampah di banyak tempat dan sebagainya gitu. Ada kambing Bu yang dikumbah kayak gitu. Tapi ya itu namanya mengenakan apa namanya? Seperti ketika saya menikah ada perias di Lampung, itu pelajaran pertama bukan merias, tapi tiap pagi suruh jumputin rumus sama daunnya jatuh di keraton. Dia pelatih di keraton. Rupanya manfaatnya adalah ketika nanti merias, dia dengan sabar masukkan rambut 1, rambut 2. Nah kesabaran itu dibangun dengan tiap pagi manggil itu. Jadi 3 bulan pertama belajar rias di keraton itu nggak langsung megang rias boten, ngersi daun. Tapi itu latih kesabaran, semoga di sini juga seperti itu. Oh iya, terima kasih Mas Ipan. Kami-kami.